Suaranya demot kalau nggak berkepentingan. Wah. Halo. Halo. Sepi. Siapa namanya? Miss Puan. Diam, weh. Jangan ribut, weh. Ini diciduk lagi sama gurunya. Punya nama sih. Wah, itu ada rekamannya, kalian udah lihat kah? Iya. Yang nggak berkepentingan tutup mic. Coba pakai seragam. Ya apa sih? Boleh tahu. Jangan tolong matikan. Yang tidak berkepentingan, mohon. Apa? Kena. Itu matiin mic-nya ya. Kameranya. Kalau yang nggak berkepentingan jangan on mic.
Halo, assalamualaikum. Dengar suara Bapak? Dengar. Halo, Dengar. Bapak. Dengar, Pak. Anak-anak, kita wajib bersabar ya, karena kalau pembelajaran via online itu kekuatan sinyal ya, entah dari sini atau entah dari situ ya. Kita bersabar saja ya. Sabar. Baik, Bapak lanjutkan. Alhamdulillah sudah bergabung 87 siswa dari 3 kelas yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang metek kuntas. Baik, assalamualaikum. Dengar suara Bapak? Terdengar jelas di situ? Dengar Bapak. Dengar, Pak. Dengar Pak. Sudah cukup. Sudah cukup. Jadi anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak sayangi, sekali lagi mohon kerjasamanya. Akhlak kalian tetap harus dijaga selama meeting room ini. Mari kita awali, ulangi kembali dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Keberkahan untuk keluarga kita, nusa dan bangsa. Terlebih ini bulan yang penuh dengan nikmat sejarah bagi Republik kita. Allah telah memberikan nikmat yang amat agung berupa kemerdekaan. Mudah-mudahan kita menjadi penerus generasi leluhur dengan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Jangan mengecewakan perjuangan para leluhur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Baik, untuk menambah keberkahan, mari kita bersolawat kepada baginda Nabi terlebih dahulu. Biar
kita tentram hati kita, biar kita terkoneksi jalinan batin kita, sehingga nanti apa yang Bapak sampaikan bisa masuk ke dalam hati kalian. Ilmu bisa kita serap dengan baik, dan yang lebih penting memberikan manfaat kepada kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kembali Bapak tanyakan, suara Bapak terdengar jelas di situ? Jelas. Jelas sekali, terdengar jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bapak lanjutkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengarkan. Untuk pertemuan meeting Zoom ini Bapak hanya mengulas kembali tentang KD 1. Minggu-minggu yang lalu Bapak sudah sampaikan, bahkan ada video YouTube Bapak ya, sudah Bapak share, dan Bapak sudah juga men-share buku PDF cetakan Kementerian Agama yang bisa kalian pelajari di sana ya, semua materi ada di sana. Dalam hal ini Bapak hanya menguatkan kembali. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah, biar nambah paham. Yang belum paham, artinya bisa. Anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk KD 1 materi Quran Hadis semester ganjil ini bicara soal membicarakan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita tahu dan kita sudah pernah sering bahkan mendengar kata Al-Quran, mendengar hadis. Kita juga pernah dan sudah sering, guru-guru kita dari mulai guru TK, guru SD, MI, begitu, dan keluarga kita, tidak jarang bapak dan ibu kita, itu juga sering menyebut kata Quran dan hadis. Lebih-lebih daripada itu, sering kita mendengar, menyaksikan di televisi, siaran radio, para ustadz-ustadz, para dai-dai itu menyebut kata Quran dan hadis. Menukil, mengambil, membaca sebagian daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, menukil, membaca, menyampaikan sebagian daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, anak-anakku yang Bapak sayangi, Quran dan hadis itu merupakan sebuah jalan, sebuah hal yang harus kita pegang selama kita hidup di dunia. Karena siapa yang berpegang kedua daripada senjata ini,
Kata Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita menyampaikan, umatku tidak akan pernah tersesat selama dia berpegang pada dua senjata. Ya, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat. Bayangkan, Anda dalam perjalanan itu nyari rute yang kalian tuju, tidak ketemu-temu, itu artinya tersesat. Kebayang nggak orang itu tersesat? Betapa dia itu sangat terbebani dengan tujuannya. Ya, karena dia tidak tahu rutenya. Oleh karena itu Rasulullah tidak mewariskan kepada umatnya berupa harta, tahta, bukan. Tapi Rasulullah menyampaikan kita suruh berpegangan kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga kata yang pertama ini menyangkut dengan Al-Quran dan hadis. Apa hubungannya? Tentunya pasti ada hubungannya. Al-Quran adalah firman Allah. Hadis adalah sabda Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diberikan wahyu, tidak lain Al-Quran yang Allah berikan selain daripada Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain tidak diberikan. Nabi Muhammad terpilih di antara para nabi yang mendapatkan Al-Quran. Jadi pada dasarnya adalah hadis itu merupakan aplikasi dalam artian pelaksanaan daripada firman Allah Al-Quran. Maka disinggung kana khuluquhu khuluqul Quran. Nabi itu ibarat, kalau mau tahu akhlak Nabi adalah kana khuluquhu khuluqul Quran. Jadi mau tahu bagaimana menerapkan Al-Quran, lihat Nabi. Itulah Al-Quran. Nah, bahasa kita Nabi Muhammad itu adalah Quran berjalan. Quran yang berjalan. Gitu ya. Lanjut. Anak-anakku yang Bapak banggakan. Terus, iya, ini ya. Materi kita hari ini seperti ini. Bagaimana kita tahu kedudukan fungsi Al-Quran. Bagaimana kita tahu fungsi daripada hadis. Kalian sudah Bapak suruh baca, Bapak sudah sampaikan di YouTube Bapak. Bapak hanya mengulas sedikit-sedikit saja. Ya, nanti kurang jelas bisa ditanyakan, bisa membaca sendiri. Bapak membuka ruang, kalian WA saya, Bapak di luar daripada jam hari ini. Boleh? Ya, tanya. Yang perlu kita pahami, Al-Quran, hadis, itu bahasanya bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Banjar, bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tetapi bahasa Arab. Coba. Ya kan? Bahasa apa? Al-Quran itu bahasa apa? Halo? Oh, diambil ya semuanya ya. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Arabnya asli. Bukan Arab sembarangan, Arab pasaran. Orang Arab ngomong Arab di pasar. Bukan itu. Kalau itu tidak ada bedanya. Al-Quran dengan Arabnya orang Arab ngomong Arab. Apalagi Arab nengdi. Arab nengdi itu orang Jawa. Oleh karena itu Allah sendiri pernah menyampaikan di dalam ayatnya Al-Baqarah. Silakan dicari permulaan surat Baqarah ayat juz 1. Ditantang seluruh makhluk, baik itu jin maupun manusia. Orang-orang kafir dulu tidak percaya dengan ayat Al-Quran. Dikiranya itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Apa bunyinya? Jikalau memang kalian itu meragukan Al-Quran, ya, silahkan datangkan satu ayat semisal daripada Al-Quran. Itu ditantang. Ya. Maka
ada beberapa dalam sejarah kebudayaan Islam. Kalian belajar SKI ya nak ya. Ada tercatat beberapa orang yang dulu mencoba untuk menyanyi Al-Quran. Dia bikin ayat. Ayatnya itu bernama, nyanyi. Karena di dalam Al-Quran itu ada namanya surat Al-Fil. Apa artinya Al-Fil itu? Gajah. Gajah. Gajah, Jadi Pak. ingat. Di dalam Al-Quran kita, di antara 114 surah itu ada namanya Al-Fil. Yang bunyinya, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-ayah. Al-ayah itu sampai selesai ya. Maka orang itu juga mau bikin surat menandingi Al-Fil. Maka orang itu bikin ayat tandingan. Al-Fil wa ma adraka mal fil. Al-Fil huwa kabir. Kabir huwal fil. Wah itu kayak apa itu? Apa artinya itu? Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Apakah kalian tahu apa itu gajah? Gajah itu al-filu huwa kabir. Oh, gajah itu Haidar. besar. Besar itu adalah gajah. Kira-kira sama nggak ayat ini dengan ayat Al-Quran? Jauh. Beda jauh. Sangat beda jauh. Jadi beda nak, betul beda. Karena itu membuktikan bahwa dari mulai basmalah yang ada di surah Fatihah sampai surah Anas ayat terakhir, semuanya adalah firman Allah, bukan buatan manusia. Gitu ya. Oke. Oleh karena itu nak, untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari hadis, mengetahui sedalam-dalamnya maksud dan tujuan Al-Quran dan hadis, kita perlu belajar bahasa Arab. Tidak sembarangan orang itu mentang-mentang cukup membaca suaranya bagus, dia sudah paham Al-Quran. Belum tentu. Sudah hafal juz 30 atau 30 juz, belum tentu juga mereka bisa mengetahui maksud Al-Quran. Kenapa? Hanya sebatas hafalan. Ingat, Al-Quran diturunkan tidak untuk sebatas hafalan. Ingatin, ya. Oleh karena itu lebih daripada itu. Sehingga harapan Bapak, kalian ya hafal Quran, walaupun tidak 30 juz, tetapi kalian paham maksud daripada firman Allah, paham maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, lanjut. Kita lanjut ya ini. Yaitu Al-Quran. Nah, ini pengertian Al-Quran. Al-Quran kalian udah tahu semuanya sih. Cuma anak MTS kalau ditanya apa pengertian Al-Quran, itu harus berbeda jawabannya dengan anak SMP. Karena kalian MTS, nah. Jadi anak MTS kalau ditanya Al-Quran, ma huwal Quran? What the meaning of Holy Al-Quran? Kata Pak Jafar. Kalian diajar Pak Jafar enggak? Halo? Halo? Dengar enggak? Halo? Ya. Maaf aja ya kalau Bapak ini kurang fasih dalam bahasa Inggris. Tapi yang penting kalian tahu what the meaning of Holy Al-Quran. Benar nggak itu? Ya, dimaklumi aja. Artinya begini nak. Anak tes kalau ditanya Al-Quran itu apa? Maka tidak cukup menjawab Al-Quran itu wahyu Allah. Tidak cukup begitu. Maka dengarkan baik-baik. Bapak mau sampaikan, kalau ditanya Quran itu apa, maka jawabannya adalah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan secara berangsur-angsur, terdiri dari 114 surah
30 juz dan 6.666 sekian ayatnya yang membacanya bernilai ibadah. Disampaikan melalui malaikat Jibril. Coba. Sudah kayak apa tadi? Bisa nggak ngulang tadi? Jadi poinnya adalah Allah, malaikat, Nabi Muhammad terdiri dari sekian-sekian yang menjadi pedoman ya, rahmat bagi seluruh alam. Ingatin, Al-Quran itu rahmat bagi seluruh alam. Sejatinya kehadiran Al-Quran itu tidak hanya dirasakan oleh orang Islam, tetapi juga di luar daripada orang Islam. Jadi orang Islam itu dia wajib menjaga stabilitas keamanan negara. Tidak ada orang Islam yang memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya dengan cara memaksa diri. Lihat Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah ya memaksa orang untuk masuk Islam. Bahkan ada turun ayat. Ya, ada sahabat yang memaksa. Ini sahabat nih. Turunnya ayat Al-Quran. Ada sahabat, dia punya anak, anaknya tidak mau Islam, dipaksa sama orang tuanya. Turun ayat itu, nak. Ini orang tua loh. Orang tua maksa anaknya enggak boleh. Apalagi kita bukan siapa-siapa. Karena itu hidayah milik Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Tidak berhak memaksa. Ya kan? La yukallifullah illa nafsan illa usaha. Itu. Jadi orang Islam itu insya Allah dia itu disayang oleh semua orang. Lebih-lebih sesama muslim. Ustaz, ada orang Islam Ustaz. Saya kok jengkel betul. Dia suka marah. Dia suka mengumpat. Dia suka menggunjing. Dia suka ngucil. Artinya bukan salah Islamnya. Artinya beliau belum memahami betul ajaran daripada baginda Muhammad SAW. Lanjut anak-anakku. Apa ini? Wah ini Al-Quran. Nah, ini kita udah tahu sejarahnya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Salah satu daripada Al-Quran tujuannya diturunkan adalah untuk apa? Wabayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk linnas. Ingat, hudal linnas bukan lil mukminin. Ingatin, perhatikan nak. Hudal linnas bukan hudal lil muslimin, bukan hudal lil mukminin, tapi linnas manusia semuanya, entah itu Islam, entah itu kafir, entah itu Konghucu, entah itu Buddha. Subhanallah. Ini rahmat Allah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas ya. Dan menjadi petunjuk serta menjadi pembeda. Nih, bedakan apa? Yang hak dan yang batil. Yang soleh dan yang tidak soleh. Yang sopan dan yang tidak sopan. Nah, ya. Lanjut. Nah, gitu ya. Lanjut. Bapak, ini nanti bisa dibaca sendiri. Oke, ini yang Bapak sampaikan tadi. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Ya kan? Tidak ada yang bisa menandingi bacaan Al-Quran. Anak-anakku, alhamdulillah kita disaksikan oleh para guru-guru yang luar biasa di sini, nak. Anda hebat, nak. 71, 72, 73, luar biasa. Ini guru-guru menyaksikan semua. Lanjut. Ustaz. Lanjut. Oh. Dzalikal kitab la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Nah, kalau ini ya, kalau ini sudah menyebut hudal lil muttaqin. Kenapa? Karena sudah menyebut Alkitab. Alkitab itu maksudnya kitab. Kitabun itu artinya buku, nak. Buku itu sembarangan. Umum masih. Tapi kalau sudah dikasih alif lam Alkitab, itu maksudnya adalah bukan kitab sembarangan, yaitu
Quran. Sama dengan madrasatun. Madrasatun artinya apa? Sekolah. Sekolahan. Tapi kalau sudah dikasih al madrasatu, maka yang dimaksud ada sekolahan yang kita tuju. Satu. Yang mana? Yang kita bicarakan, yaitu madrasah sanawiyah negeri Samarinda. Begitu dia sebaliknya. Masjidun masjid. Tapi kalau kita bilang al masjid, maka yang dimaksud ya masjid ini yang kita bicarakan, bukan masjid di Gor Sekiri, bukan masjid raya, bukan masjid Islamic Center, bukan masjid Istiqlal. Nanti belajar bahasa Arab ya, sama guru bahasa Arabnya ya. Lanjut. Nah, ini fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Satu, sebagai sumber ajaran hukum Islam. Jadi, mau tahu halal, haram, mubah, sunnah, subhat, itu rujukannya Al-Quran. Oke. Yang kedua, sebagai konfirmasi informasi terhadap hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Ingat, akal kita terbatas, nak. Jangan mendewakan akalmu, nak. Jadi manusia betul adalah makhluk yang Allah karuniakan dia akal. Tapi jangan mengakal-akali. Ya kan? Akal itu, kalau orang mentuhankan akal, Pak, itu jadinya gimana, Pak? Nanti dia bisa SOMBONG, alias sombong. Padahal sombong itu hanya milik Allah. Ilmu yang diberikan Allah kepada manusia itu tidak lain hanya setetes daripada air yang ada di samudra. Ketika dicelupkan satu benda, ditarik ke atas, menetes. Itulah ilmu yang Allah kasihkan kepada makhluknya di dunia. Lalu apa yang mau kita sombongkan? Ingat, akal itu harus tunduk kepada zat yang menciptakan akal itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ajaran agama kita banyak yang tidak masuk akal. Loh, kok bisa, Ustaz? Nggak masuk akal? Lawang namanya api itu panas. Ibrahim dimasukkan kok nggak panas? Itu kan nggak masuk akal. Ya enggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya. Ya, Pak, ya. Iya, tidak harus tidak. Kita percaya. Terus perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu zaman dulu Nabi itu hanya tidak sampai semalam, nak. Dari Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina itu tidak masuk akal. Jadi ini akal harus tunduk kepada zat yang menciptakan akal. Begitu. Lalu naik Sidratul Muntaha lagi. Kalau orang yang nggak percaya itu, dia akan keluar dari Islam. Bahkan mengira Nabi Majnun alias Edian, gila, crazy kah? Oh, crazy. Muhammad is crazy, mengada-ada. Apalagi Musa alaihissalam, tongkat kok bisa jadi ular, bisa membelah lautan, nggak masuk akal. Gitu kan? Tapi inilah kebenaran fungsi Al-Quran. Berikutnya petunjuk hidup manusia ke jalan yang harus tentang berbagai hal. Petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap kali kita baca loh, nak. Di dalam doa Fatihah kita. Makanya ingat, Fatihah itu luar biasa. Kalian harus benar-benar membaca Fatihah yang benar. Karena itu untuk sholat. Ya, ingatin, baca yang benar, dipahami maksud per ayat, per huruf. Makanya harus belajar tafsir. Ini Quran hadis nih belajar nih. Ustadz, di mana kita bisa belajar? Nanti bertahap. Nanti kelas 7, kelas 8, kelas 9, mondok. Nah, kalau gitu. Ini luar biasa. Tafsir Fatihah itu kalau dikupas, nah, nggak cukup kalian belajar 1 tahun membahas Fatihah. Loh, Ustaz, bagaimana kalau 30 juz? Ya mondok lah. Ya, itu. Makanya kalau sudah tahu kayak gini, nak, kalian akan terus haus pada agama Islam.
Ternyata agama kita ini luar biasa. Yang hari ini kita ketahui belum apa-apa. Gitu ya. Sebagai fungsi berikutnya sebagai kontrol, koreksi terhadap ajaran masa lalu. Nah, ajaran yang dulu, nabi-nabi terdahulu, Al-Quran juga mengisahkan itu. Hebat nih, Al-Quran mengungkap masa lalu. Nah, bukti bahwa Al-Quran kebenarannya itu ada, wahyu dari Allah, yang dikisahkan zaman-zaman bahari, sebelum Nabi Muhammad, itu benar adanya. Bukti itu. Taurat, semuanya dikisahkan di dalam Al-Quran. Lanjut, next. Oh, sekarang hadis aja dah. Ini udah. Oke, lanjut pengertian hadis. Keutamaan membaca Al-Quran, kalian sudah tahu khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan. Gitu ya. Baik, lanjut. Sekarang kita bahas hadis ya, Nak ya. Ini nanti dibaca sendiri ya. Hadis. Nah, sekarang hadis. Perhatikan, Nak. Anak MTS kalau ditanya hadis itu apa, harus berbeda jawabannya dengan anak SMP atau anak yang tidak sekolah. Lalu bedanya apa, Ustaz? Sekolah sama enggak? Lalu bedanya apa, Ustaz? SMP sama MTS? Ya ini bedanya. Ketika Anda ditanya, what the meaning of hadis? Ma huwal hadis? Mal muradu bil hadis? Apa yang dimaksud dengan hadis? Maka jawabannya adalah, ingat, hadis itu adalah menurut bahasa artinya baru atau lama, ucapan dan yang lain-lain. Jadi intinya hadis itu. Apa ini? Suara apa ini? Hadis itu adalah, intinya adalah sebuah perkataan Nabi. Ya, terdiri dari ucapan, sebuah perbuatan Nabi, sebuah daripada ketetapan Nabi, bahkan sikap diam Nabi, bahkan cita-cita Nabi. Itu namanya hadis. Bapak ulangi. Hadis adalah segala bentuk ucapan, perkataan, perbuatan, dua berarti, segala bentuk ketetapan Nabi, tiga, dan segala bentuk cita-cita Nabi, empat. Suara siapa itu? Halo, suara siapa itu? Mohon kerjasamanya. Jadi itu, perhatikan. Kalau Nabi sedang berkata, Nabi itu manusia. Beliau punya mulut, dia punya lisan, sama seperti kita. Tapi tidak sama. Sama, tapi tidak sama. Nabi basyarun, la kal basyar. Nabi itu manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa, karena beliau Rasul. Maka ketika Nabi berucap, Nabi berpandir, bahasa kita ya, Nabi menyampaikan sesuatu melalui mulut beliau, perkataan itu namanya hadis. Namanya hadis kauliyah, kaul perkataan. Yang kedua, sikap perbuatan Nabi. Nabi cara berjalan, Nabi cara tidur, Nabi ketika mau masuk WC, mau masuk masjid, keluar masjid, ya, ketemu sesama muslim. Itu perbuatan Nabi semua selama beliau itu masih hidup. Maka itu disebut dengan hadis. Hadisnya berupa perbuatan, yaitu fi'liyah. Tadi kauliyah perkataan, fi'il perkataan, perbuatan fi'liyah. Yang ketiga, hadis Nabi yang berkenaan dengan takrir, ketetapan Nabi. Apa itu, Ustaz? Perhatikan, ketika Nabi itu diamnya Nabi ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana status hukum ini? Nabi tidak menjawab halal, Nabi tidak menjawab haram, Nabi berdiam diri. Loh, Nabi apa bodoh? Nggak bisa menjawab? Bukan. Nabi itu berkata atas dasar wahyu Allah. Ketika belum ada wahyu dari Allah, Nabi diam. Maka itulah
yang disebut diamnya Nabi itu takrir hadis. Namanya hadis taqririyah. Yang terakhir, yang tidak ada di buku ini, itu adalah cita-cita Nabi. Nabi pernah bercita-cita. Tetapi belum sampai cita-cita Nabi itu dilaksanakan Nabi. Nabi keburu sudah wafat, meninggal dunia. Itu juga disebut hadis Nabi. Berupa hamun, hamiyah, cita-cita. Apa itu banyak yang sering kita laksanakan? Apa? Puasa Arafah, puasa Tarwiyah, atau puasa yang lain itu dalam kisahnya, sejarahnya Nabi pernah ketika nanti tahun depan saya masih diberi kesempatan umur panjang, saya akan puasa di hari ini. Ternyata Nabi wafat. Nah, itu juga hadis Nabi. Baik, itu ini tadi himmah itu tuh nomor 3 itu ada keinginan. Tadi sudah Bapak sampaikan. Ternyata ada di sini. Hamiyah, himmah. Bama himmatuka. Nah, lanjut. Apa keinginan Anda dalam bahasa Arab? Lanjut. Oleh karena itu fungsi hadis ini terakhir ya Bapak sampaikan ini saja. Habis ini kita close. Karena Bapak sudah menyampaikan kemarin di YouTube dan kalian punya bukunya sendiri. Perhatikan nak, fungsi hadis. Fungsi Al-Quran sudah jelas tadi. Hadis itu satu, mengukur hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi tidak mungkin nak, yang namanya hukum di dalam Al-Quran itu berbenturan dengan hukum yang ada di hadis Nabi. Walaupun nanti dalam perkembangannya pasti tidak akan benturan. Yang benturan karena apa? Mungkin tidak tersebut secara terperinci di dalam Al-Quran. Ya, dan tidak tersebut terperinci di dalam hadis. Dalam perkembangannya zaman sekarang ini tidak hanya Al-Quran dan hadis ya. Yang pertama pegangan kita Quran, hadis. Yang ketiga ijma, kesepakatan ulama yang tahu Quran, yang tahu hadis. Itu ijma. Yang keempat namanya kias. Nah, paling enggak 4 ya. Bapak ulangi, Quran, hadis, ijma, kesepakatan ulama, kias itu adalah menimbang suatu permasalahan, dicari hukum yang belum ada tersebutkan di dalam Quran maupun hadis. Nah, dicari maka ketemu, itu namanya kias. Tapi pokoknya adalah Quran dan hadis. Pendukungnya ijma dan kias. Yang kedua fungsi hadis adalah merinci ayat Al-Quran. Yang masih mujmal, ya kan? Quran itu masih umum. Bahasa kita itu harus dirinci, harus dikupas, harus dijelaskan. Yang menjelaskan mana? Hadis, begitu ya. Contoh, Bapak kasih contoh. Di dalam Al-Quran itu Allah hanya merintahkan sholatlah kalian. Pertanyaannya, Bapak tanya, kalian pernah khatam Quran tuh? Ya kan, pernah khatam Quran. Selama Anda baca Al-Quran, ada nggak di situ ditemukan di Quran menyebutkan rukun sholat ada sekian? Yang pertama niat, yang kedua baca Quran, baca Fatihah, ruku, i'tidal, ada nggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Enggak ada kan? Nah, enggak ada. Berarti itu contoh satu ya. Bapak sampaikan contoh satu tentang sholat. Karena di dalam Al-Quran hanya Allah merintahkan sholat. Caranya bagaimana, waktunya kapan. Nah, enggak ada lagi disebutkan waktunya. Zuhur kapan waktunya, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan. Enggak ada di dalam Al-Quran. Nah, maka dicari di hadis Nabi, itu fungsinya. Gitu ya. Yang ketiga. Aduh, ini suara apa ini? Kok ada geluduk ini? Padahal enggak ada hujan nih. Aduh. Baik, Bapak lanjutkan. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Nah, Ustadz, katanya Al-Quran itu sudah memuat semuanya, ajaran ada, Taurat, Zabur, Injil, semuanya di dalam Al-Quran.
Iya, persoalannya hukumnya itu masih bersifat umum. Maka perlu penetapan hukum yang lain, yaitu dari hadis Nabi. Dan yang terakhir, fungsinya hadis di sini ya. Kalau kalian mau membahas lagi banyak itu nak fungsinya hadis. Karena ini bertahap aja, setidaknya 4. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, Quran itu nak, ayat Quran itu umum nak, sifatnya umum, maka harus dibatasi. Ya, dibatasi itu lewat hadis, ya, hadis Nabi. Kok bisa umum Ustaz? Iya. Di dalam Al-Quran itu nak, itu bicara tentang syariat nabi-nabi terdahulu. Nah, setiap yang ada di situ tidak semuanya harus kita lakukan. Misalnya ada syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Adam, nah, syariatnya nabi-nabi terdahulu. Kalau kalian berprinsip semua yang Al-Quran harus kita laksanakan, ya itu repot. Repotnya kenapa? Ternyata ada syariat nabi-nabi terdahulu yang kita tidak wajib mengikutinya. Dan itu ada di dalam Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Nah, gitu ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bapak mau buka ruang pertanyaan aja dulu lah. Cukup. Silakan yang mau bertanya. Nah, share ini Bapak tutup ya, nanti dibaca aja sendiri. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Silakan bertanya, nama, sebutkan nama dan kelasnya. Ayo. Itu melambai banyak betul tuh. Ayo, suaramu mana, Nak? Halo, halo, halo. Ya, tukang ngebat nih Bapak. Kenapa, Pak? Ah, siapa? 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 Yang daftar dari kelas 71. Ah, 71 Randi. Silakan. Halo. Silakan, Nak. Apa pertanyaannya, Nak? Halo. Dengar suara Bapak? Oh, tidak ada. Ayo yang lain, boleh diganti yang lain. Mungkin gangguan kali. Ayo, Nak, ayo. Siapa? Silakan. Kalian sudah paham? Semuanya sudah paham? Ayo. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Oh, tidak ada yang bertanya, berarti kalian Bapak anggap semuanya sudah paham dan siap menjawab pertanyaan. Minggu depan Bapak akan evaluasi ulangan harian KD1. Insya Allah, Pak. Artinya kalian sudah siap. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa menjawab dengan baik, karena jawaban kalian baik dan betul dan benar dan tidak mencontek, tentunya tidak mencontek. Buat apa kalau benar? Buat apa kalau kalian nilainya 100 tapi nyontek? Suatu saat di akhirat kalian akan dicabut dengan paksa, diseret karena perbuatan kalian menyontek. Lebih baik nilai kalian 100 tidak menyontek daripada nilai 30 nyontek. Lebih baik nilainya berapa? 100 tidak menyontek daripada nilainya 30 nyontek. Udah nyontek 30 pula. Ya, bikin malu aja. Haidar, Pak, Apa? Haidar. Kenapa, Dar? Ya. Pak. Apa? Iya. Artinya Al-Quran kalau di MTS. Apa maksudnya? Oh, Apa pertanyaannya? nggak jadi.
Ya, intinya begitu. Siap-siap aja. Katanya arti Al-Quran dalam MTS, Pak. Dari MTS. Nah, betul. Pak, ini pertanyaannya Bapak belum paham. Nah, kan Kalian kalau kalian bertanya pakai ejaan yang disempurnakan, pertanyaan Anda harus mencerminkan diri Anda. Kalau pertanyaan Anda itu berbobot, berarti kalian berkualitas. Dari pertanyaan Anda, Bapak sudah bisa memahami seberapa kalian itu berkualitas. Jadi jangan coba-coba kalian. Bapak bisa baca kalian. Mana yang suka sholat tahajud, mana yang suka sholat duha, mana yang suka baca Al-Quran. Bapak tahu semuanya. Bapak bisa baca. Pak. Kalau nggak bisa baca, Bapak nggak lulus SD, nggak lulus SMA, nggak lulus kuliah, S2 lagi. Ya kan? Ketawa dulu. Rame-rame ketawanya, jangan sendiri-sendiri. Apa? Kenapa kan? Loh. Sudah. Ketawa kalian kok kayak mak lampir aja. Oh, tambah lagi. Oke, baik. Bapak sudahi saja. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Siapkan diri Anda untuk menjawab ulangan harian 1 minggu depan. Dari Bapak akhiri hadanallahu iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.